wisata lumpur panas Lapindo Sidoarjo. Itulah kenapa motor metik nggak disarankan di Bromo ya teman-teman. Sekarang ini saya lagi istirahat di lautan pasir Bromo teman-teman. Wah, udah mulai gerimis teman-teman. Nah, di sebelah sana tuh. Asli kalau di sini kita nggak bisa meleng sama sekali teman-teman. Soalnya jalurnya kecil ya. Sebelah kanan kiri kita ini langsung jurang. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini saya baru keluar dari penginapan ya, dan ini jam 6.42 teman-teman. Jadi untuk semalam itu saya tidurnya cukup nyenyak teman-teman, karena hotelnya juga cukup nyaman ya. Dan untuk hari ini kita siap gas lagi ya, menuju ke lautan pasir Bromo teman-teman. Dan untuk fasilitas hotel sendiri ya seperti hotel pada umumnya teman-teman, kita dapat kasur. Cuman saya kemarin pesannya yang hotel kapsul teman-teman. Jadi kasurnya juga cukup luas dan kita tidurnya tuh seperti di dalam box kapsul ya teman-teman. Beda kayak pas kita nginep di Semarang kemarin ya, sleep and sleep. Nah itu model boxnya beda teman-teman. Terus untuk fasilitas yang lain juga kita dapat locker ya teman-teman. Dan untuk kamar mandinya juga cukup luas. Terus untuk amenities kita juga dapat handuk dan selimut sama bantal ya. Tapi kita nggak dapat minum. Tapi dengan harga yang cukup murah, menurut saya rekomen teman-teman untuk nginep di Miko and Room kapsul ini ya. Selain tempatnya nyaman, bersih, sepi juga teman-teman, karena semalam nggak ada yang ngorok ya. Jadi saya tidurnya cukup pules ya. Jadi untuk rute kita kali ini teman-teman menuju ke lautan pasir Bromo ya. Nanti saya ambil jalur bawah teman-teman via Purworejo ya, Purworejo Jawa Timur teman-teman, bukan Purworejo Jawa Tengah ya. Lalu untuk pintu masuknya saya pilih pintu masuk Pananjakan ya teman-teman. Dan dari tempat saya sekarang ini di Sidoarjo menuju ke lautan pasir Bromo kurang lebih sekitar 96 kilo ya, atau kita tempuh dengan waktu 2 jam 29 menit teman-teman. Jadi kalau sekarang jam 7 berarti kita akan sampai di lautan pasir Bromo itu sekitar jam setengah 9 ya. Saya sengaja jalan pagi teman-teman biar kita dapat cuaca cerah. Soalnya kalau jalan sore bisa dipastikan itu hujan kayak kemarin ya. Soalnya intensitas hujan musim sekarang ini cukup tinggi teman-teman. Apalagi ini di bulan Desember ya. Wah itu bisa dipastikan setiap siang atau sore hujan teman-teman. Bahkan perjalanan pulang kita besok ini ke Bekasi lagi bisa-bisa kita hujan-hujanan kayak kemarin lagi teman-teman. Jadi sekarang ini bisa dibilang kita ikut pawai teman-teman. Pawai sama orang berangkat kerja ya. Malang Pasar Ikan ke kiri. Nah ini kita lurus. Polsek Buduran Sidoarjo. Jadi pagi ini sekalian jalan, sekalian kita juga cari makan juga ya, untuk sarapan atau untuk kita bawa ke Bromo. Soalnya untuk harga makanan di Bromo pasti mahal teman-teman. Itu kan tempat wisata ya, jadi harganya bisa 2 kali lipat. Nah, kalau ke kanan kita mengarah ke jalan tol Surabaya Gempol ya, I Love Sidoarjo. Ada landmark I Love Sidoarjo teman-teman. Hari ini kita jalan santai aja yang menuju ke lautan pasir Bromo, karena untuk jarak nggak terlalu jauh teman-teman. Wah pas ada
stopan ini. Nah, langsung jalan. Ternyata di sini banyak polisi ya. Jadi kalau riding di sini nggak bawa helm pasti kena tilang ya. Ini ada yang jualan soto ayam Lamongan. Buka nggak ya? Wah, buka teman-teman. Kita makan di sini aja ya. Mantap pagi-pagi makan soto. Sotonya udah datang teman-teman. Waktunya kita makan ya. Oke teman-teman, kita makan soto dulu ya. Ini saya udah kasih sambal tadi. Mantap. Saya pakai kulit ayam. Jeruk. Kita kasih kecap. Pagi-pagi paling cocok makan soto. Oke teman-teman, kita lanjut ya setelah sarapan soto dengan porsi kuli. Nah kalau udah kenyang kayak gini kan enak ya, kita bisa langsung gas ke Bromo tanpa hambatan teman-teman. Mumpung cuaca lagi cerah-cerahnya ini ya. Di sebelah kiri saya teman-teman, ini lumpur lapindo ya. Wow, tanggulnya tinggi banget. Jadi lumpur lapindo itu terjadi pada tahun 2006 teman-teman. Ada salah satu pipa gas milik PT Lapindo yang bocor ya. Jadi minyaknya atau gasnya itu menyembur keluar dan sampai sekarang masih tetap nyembur teman-teman. Dia udah makan korban berapa ya? Udah banyak kampung teman-teman yang tenggelam ya karena lumpur lapindo ini. Dan sekarang malah jadi tempat wisata. Wisata lumpur panas Lapindo Sidoarjo. Ya teman-teman, ini saya sampai di Jalan Raya Gempol Malang ya. Dan dari sini itu menuju ke Lautan Pasir Bromo masih sekitar 72 kilo teman-teman, atau 2 jam ya. Masih cukup jauh teman-teman. Dan sekarang jam 8 lebih 8 ya. Kemungkinan kita akan sampai di Bromo jam 10 lebih 2 teman-teman. Dan untuk rencana saya hari ini teman-teman, saya akan bermalam di Kota Malang ya. Setelah eksplor dari Bromo nanti paling saya mau langsung ke penginapan ya teman-teman. Soalnya kalau terlalu lama di lautan pasir, nanti kalau hujan sedikit repot teman-teman. Jadi biar kita nggak kena hujan sore lagi ya. Nah ini sekarang kita udah sampai di Jalan Raya Pasuruan nih teman-teman. Jadi kalau kita lurus itu tembusnya di Pasuruan ya, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jombang, Jember ya. Tapi nanti di depan kita akan diarahkan ke kiri teman-teman. Kalau nggak salah ini ke kanan ya, mengarah ke Pasuruan. Nah ini kita ke kiri teman-teman. Dan sekarang kita udah masuk di Kabupaten Pasuruan ya. Nah ini depan kita diarahkan ke kanan ya teman-teman.
Jadi dari tempat saya ini menuju ke Lautan Pasir Bromo 49 kilo lagi ya. Atau sekitar 1,5 jam teman-teman. Wah, ini ibu-ibu boncengan bertiga, bahaya nih. Kita ke kanan ya. Sekarang posisi menuju ke gunung yang ada di depan kita teman-teman, atau Gunung Bromo ya. Nah, sampai sini kan enak, kondisi jalannya nggak begitu rame. Kalau kita udah masuk di perkampungan kayak begini, itu menandakan kita udah mulai merapat ya teman-teman ke Gunung Bromo. Ini saya sekarang posisi di Kampung Purwodadi ya. Wih, suasana kampungnya enak teman-teman, pemandangannya mantep ya. Waduh, keren banget asli. Wah, wih, ada lembah di situ teman-teman, keren banget ya asli. Excited sekali teman-teman. Ini pemandangan yang nggak boleh kita lewatkan ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri kita ini hamparan sawah yang cukup luas ya. Keren. Ini padinya udah mulai berbuah teman-teman. Depan kita ke kiri. Wih, mantap. Dan sekarang udah mulai nanjak nih teman-teman. Tapi masih belum terlalu curam ya tanjakannya. Nah, ini di sebelah kanan kita ini ada hutan apa ini? Hutan karet teman-teman. Tapi kok nggak disadap ya? Kalau secara pohon sih dia mirip pohon karet teman-teman. Wih, depan udah mulai nanjak nih. Tanjakan lumayan curam kalau ini. Tanjakan terjal, gunakan gigi 1. Waduh, mantap nih di depan. Ayo semangat, tanjakan lagi. Nah, sampai sini tanjakannya udah mulai terjal nih teman-teman. Wow. Jadi selama full 42 kilo tanjakan semua isinya. Ini nanti kita turunnya harus pelan-pelan teman-teman. Soalnya ini aja tanjakannya udah banyak ya, apalagi nanti pulangnya pasti lebih banyak turunan lagi. Ternyata sangat-sangat ekstrim teman-teman. Ini saya mau cari tempat buat berhenti sebentar ya. Udah ada tanjakan, jalan rusak pula ini. Wow. Banyak jalan berlubang. Oke gas. Nah, ini udah mulai landai nih teman-teman. Nanjak dikit ya. Nah, ini kita istirahat dulu di sawung kosong teman-teman. Lumayan ya. Oke. Sekarang saya lagi istirahat teman-teman di saung ya. Dan untuk suasana di daerah sini seperti ini teman-teman. Sepi banget ya di sini. Suasana kayak begini nih yang enak teman-teman. Wah, mantep. Ini motor saya. Ini saya sengaja saya dinginkan teman-teman, takut ada masalah ya. Mungkin sekitar 5 menit. Setelah itu kalau udah dingin,
kita lanjut gas lagi teman-teman menuju ke lautan pasir Bromo ya. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi ya. Kita udah istirahat sekitar 5 menit. Oke. Baru juga selesai istirahat langsung dikasih tanjakan lagi ya. Selain tanjakannya yang curam ya, ini anginnya juga cukup kenceng teman-teman di sini. Wah, ini ada tugu apa ini? Jadi kita jalan santai aja teman-teman. Soalnya kalau dipaksakan kasihan mesin motor saya. Nanti si seksi sakit teman-teman. Soalnya kalau sakit di tempat kayak begini repot juga ya. Yang ada kita nggak bisa pulang. Nah, ini ada gardu apa ini? Wonosari Nongko Jajar. Nah, ini kemungkinan desa Wonosari Nongko Jajar teman-teman. Ini desa di kaki Gunung Bromo ya. Wih, kelihatan jelas banget ya. Luar biasa. Pananjakan Dingklik Lautan Pasir ke kiri. Oh, ini pasar Nongko Jajar nih teman-teman. Sebelah kiri banyak banget motor-motor yang diparkirin ya. Bus mantap. Wih, keren teman-teman. Pananjakan Bromo Tosari ke kanan. Oke. Tikungan yang mantap. Wow, pemandangan udah mulai terbuka nih teman-teman. Langsung turunan ya. Wih, langsung dikasih tanjakan lagi. Sadis. Tapi untungnya nggak ada jalan bolong ya teman-teman. Sebenarnya kalau ke Bromo itu paling cocok pakai motor trail teman-teman. Kalau motor matic kurang cocok ya dia. Kita ke kanan. Wih, nanjak terus. Untuk suhu di sini asli teman-teman, dingin banget. Menurut perkiraan saya sekitar 20 derajat ini. Soalnya dingin banget teman-teman. Udah kayak di dalam kulkas rasanya. Wah, ini udah parah teman-teman tanjakannya. Nanjak terus non-stop. Sebelah kiri. Widih, keren banget asli. Wuhuu. Di foto-foto di sini mantap teman-teman. Wih, ada lapangan bola nih. Ini kalau pemain bolanya kalah, loncat di situ teman-teman. Wih, keren banget ya. Bromo memang destinasi paling mantap teman-teman di Jawa Timur. Anginnya kenceng banget. Ini masih 23 kilo lagi teman-teman, atau 55 menit ya. Wah, masih jauh. Saya sih pengennya cepat-cepat sampai teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, ini pemandangannya juga udah mulai tertutup lagi ya teman-teman. Sebelah kanan kiri kita ini hutan ya, dan di bawah itu jurang.
Sebelah kiri mantep ya. Dan di sini banyak ditanemin sayur ya teman-teman. Nah ini seperti di kanan kita ini sayur apa ini? Sayur sawi ya. Ini sekarang jam 9.58 teman-teman. Tapi untuk cuaca masih terpantau cerah ya, alhamdulillah. Licin. Wow, sebelah kanan. Wih, keren banget asli. Sekilas mirip terasering ya teman-teman. Wah, langit masih cerah. Wow, pemandangannya masih sangat-sangat indah teman-teman. Dan di atas ini ada perkampungan ya. Wow, jalurnya keriting ya teman-teman. Dan ini udah mulai turunan ya. Bismillah lah, semoga diberi kelancaran teman-teman, amin. Nah sebelah kanan kita ini ada tanaman sayur nih, sayur bayam ya kayaknya. Nah itu gunungnya udah kelihatan teman-teman di depan ya. Itu Gunung Semeru ya apa ya? Soalnya di lerengnya masih banyak perkampungan teman-teman. Oh ya mungkin Gunung Semeru itu. Menanjakan Bromo. Nah ini kita ke kiri, lurus. Ini jalannya udah mulai mengecil ya teman-teman. Ada mobil. Wow, keren banget. Wih, asli. Ya kalau udah sampai sini wajib pelan-pelan teman-teman, sambil menikmati pemandangan ya. Sebenarnya kalau lewat di pinggir tebing kayak begini ngeri longsor teman-teman. Nah ini kita udah masuk di jalan turunan lagi nih teman-teman. Ada pohon cemara ya. Ini kalau ngerem di turunan terjal kayak begini wajib kanan kiri teman-teman, jangan ditahan ya. Soalnya kalau ditahan takut blong. Nah ini ada penanda turunan terjal nih. Wow, pemandangannya luar biasa teman-teman. Tapi sayangnya jalannya tanah ya ini di depan. Ini bekas longsor kayaknya. Oke teman-teman, kita langsung ke kanan. Ah ini nih pintu masuknya nih. Oke, saya mau ke loket dulu teman-teman. Oke teman-teman, barusan saya habis scan tiket ya. Dan ini tinggal kita lanjutkan lagi teman-teman menuju ke lautan pasir Bromo ya. Ini tanjakannya cukup ekstrim teman-teman. Nanjak lagi. Tapi nanti pas kita arah pulang itu full turunan teman-teman, lebih enak ya. Jadi mesin motor nggak kerja keras teman-teman. Kemungkinan habis dari Bromo besok pagi saya mau ganti oli dulu teman-teman.
ganti oli ya, sama cek kondisi motor. Jadi untuk persiapan pulang menuju ke Bekasi lagi teman-teman. Soalnya kan ini habis kita pakai di Bromo ya, yang tanjakannya cukup ekstrim. Sampai salah ngomong, ekstrim. Mau ngomong ekstrim malah es krim. Wow, nanjak lagi bro. Ini jalurnya keriting teman-teman. Bus. Nah, ini udah mulai kelihatan rimbun nih teman-teman, sebelah kiri kita ya. Wih, ini ketahuan banget kalau pohon-pohon yang cuman tumbuh di ketinggian. Kurang lebih pohonnya mirip kayak pas waktu saya naik ke Gunung Gede teman-teman. Waduh, ini nikung langsung nanjak. Keren banget pemandangan sini. Wih, mantep. Tapi sepi banget ya di sini, hening banget teman-teman. Dan ini masih 7,5 kilo lagi ya, 20 menit. Ini lama karena jalannya nanjak teman-teman, jadi nggak bisa kenceng ya. Tikungannya. Ini skill berkendara diuji teman-teman kalau lewat sini. Wih, nanjak terus berkelok-kelok. Waduh, ada monyet nih teman-teman. Banyak banget monyetnya. Wih, keren banget. Ini bikin glamping di sini enak teman-teman. Ini perjalanan yang panjang ya, biarpun jarak tempuhnya nggak terlalu jauh. Wow, nanjak lagi. Wah, ini model-model hutannya dia kayak hutan di zaman prasejarah teman-teman. Wih, mantep. Wow, ada kaca. Nah, sebentar lagi kita bisa lihat lautan pasirnya teman-teman. Kenain air dikit lah biar dingin.
Wah, ada orang ngarit. Lautan pasir ke kanan, Pananjakan Bromo kiri. Nah, ini kita ke lautan pasirnya, teman-teman. Oke. Ini banyak toko tutup karena sekarang hari Senin ya, teman-teman. Wih, keren banget. Mantap. Wih, luar biasa. Ini kita naik lagi, teman-teman. Dikit lagi. Luas banget ya hamparan lautan pasirnya. Nah, itu ada tempat untuk foto, teman-teman. Nah, kita berhenti dulu di sini ya. Mau ngecek kondisi motor dulu. Wih. Wah, pemandangannya mantep. Ini justru kalau musim hujan kayak begini, lautan pasirnya padat ya. Dia nggak ada debu, teman-teman. Memang mantap Bromo ini. Oke, teman-teman. Ini saya jalan lagi ya. Mumpung cuaca masih cerah, teman-teman. Mantap. Keren ya lautan pasirnya. Sebentar lagi turunan ekstrim, teman-teman. Kalau Bromo via Pananjakan ini kan emang turunannya cukup ekstrim ya, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati. Waduh, kan bener kan? Langsung turunan. Ini 12 menit lagi kita sampai. Ini motor saya ada kendala ini, teman-teman. Gearboxnya ya, bunyi dia. Soalnya tadi saya cek ada keluaran oli gardan. Warnanya seperti perak warnanya. Paling nanti setelah dari sini, teman-teman, atau enggak besok pagi, saya mau bawa ke bengkel dulu ya, mau cek. Mungkin ganti oli gardannya aja, teman-teman. Keren. Nah, ini turunan tajam nih, teman-teman.
Wih, gila. Serem, bos. Wah, ini ada mobil jeep. Kenapa nih? Oh, mungkin rem blong, teman-teman. Ini kita harus hati-hati ya. Oh, turunannya lumayan. Hati-hati, turunan tajam, gunakan gigi satu. Kalau metik nggak ada giginya. Wih, ini asli sih teman-teman. Bismillah lah ya. Ini rem depan belakang main semua, panjang lagi. Wow, luar biasa. Bismillah. Ini sebelah kiri kita tebing ya teman-teman. Tapi untungnya tadi saya kena ini teman-teman, apa, genangan air ya. Asli ekstrim. Panjang lagi. Itulah kenapa motor metik nggak disarankan di Bromo ya teman-teman. Lebih disarankan motor gigi karena ada engine brake-nya ya. Sebenarnya motor matic juga ada teman-teman engine brake-nya ya, tapi nggak seberasa motor manual ya teman-teman. Bismillah. Ini turunannya asli tajam banget teman-teman, panjang lagi. Ini kita istirahat dulu lah untuk refreshing. Kita matiin mesin motor dulu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Udah mendinginkan sekitar 1 menit, mudah-mudahan cukup. Nah, ini turunan terakhir nih teman-teman. Wow, keren banget asli. Sepi lagi. Wih, mantap. Akhirnya finish juga teman-teman di Lautan Pasir Bromo ya. Nah, ini kita nyantai dulu lah. Cari tempat yang enak. Oh, kita makan bakso dulu teman-teman. Oh, tapi langit udah mulai mendung. Kita keliling dulu lah ya, menikmati. Kalau urusan makan bisa nanti-nanti. Oke teman-teman, ini sekarang saya udah berada di Lautan Pasir Gunung Bromo ya. Bagus pemandangannya, mantap. Anginnya kenceng banget. Dan di sebelah sana itu ada yang jualan makanan teman-teman. Nah, jadi Pananjakan itu kelihatan ya jalannya. Kalau pulang lewat sana lagi berarti kita lewat Pananjakan teman-teman.
Tapi nanti kita akan menuju ke Malang ya, menuju ke arah sana teman-teman. Dan untuk cuaca sendiri di Lautan Pasir Bromo ini cukup cerah menurut saya teman-teman, biarpun sedikit ada awan mendung ya. Kita jalan-jalan dulu teman-teman ke sebelah sana ya. Mantap. Kawahnya ada di mana ya? Mungkin di sebelah sana teman-teman kawahnya. Luar biasa. Oke teman-teman, ini saya jalan lagi menuju ke Lembah Watangan ya. Sekalian kita arah pulang ke Malang teman-teman. Wih, pemandangannya Bromo memang luar biasa ya. Nah, Lembah Watangan ada di sebelah sana teman-teman. Wih, pasirnya licin. Karena ini hari Senin ya, jadi nggak terlalu rame. Oh, di sana ada jalan juga ternyata. Soalnya saya juga nggak bawa tripod, jadi nggak bisa foto-foto teman-teman. Pemandangan yang luar biasa. Ini kalau nggak ada kendala motor oli gardan bocor, saya mungkin sampai sore teman-teman di Bromo. Kayaknya ini bocor gara-gara kena lubang kemarin teman-teman, yang sempat oleng dikit itu ya. Jadi bocor olinya. Sebenarnya di sini tuh paling enak pakai motor trail teman-teman. Jadi bisa ngelawan pasir yang ada di sini ya. Luas banget. Ini pasirnya agak sedikit padat teman-teman, karena kan di sini tiap sore hujan ya. Kata bapak-bapak yang lintas tadi. Tadi sempat ngobrol juga teman-teman sama bapak-bapak yang jualan aksesoris gantungan kunci bunga Edelweiss ya. Kata dia kalau siang kayak begini aman, nggak hujan. Hujan-hujannya itu pas sore. Wah, ini pasirnya ada yang keras, ada yang lembek. Kalau lintas di lautan pasir kayak begini, kita harus pelan-pelan ya teman-teman. Apalagi ini motor matic, dan bannya itu bukan ban yang dikhususkan untuk medan berpasir ya. Ya itu kelihatan teman-teman warung-warungnya. Ini kita ke kiri ya. Mantep. Keren banget ya pemandangan di Bromo. Ini ada tanaman paku-pakuan nih teman-teman. Cuacanya makin siang makin cerah teman-teman. Mantep banget ya.
Berarti kita nyantai aja teman-teman di Lembah Watangan ya. 21 menit lagi kita sampai. Mantap. Biarpun kemarin 2 hari kita dihajar hujan terus, tapi bagusnya di Lautan Pasir Bromo ini kita dikasih cerah teman-teman. Ini ada mobil jeep, kita minggir dulu. Dan pasirnya ini keras ya dia. Nah enaknya ke Bromo Desember itu ini teman-teman, pasirnya jadi keras ya. Tapi kalau kesini bulan-bulan musim panas gitu kan, Januari, Maret, April, Mei, Juni, wah itu pasirnya benar-benar gembur teman-teman. Luar biasa. Sini ada warung ya, tapi tutup teman-teman. Jadi lautan pasir ini luas banget ya, berapa ratus hektar nih teman-teman. Nih ada yang jualan baju. Ada kuda juga. Sebenarnya pas di sini nyoba naik jeep enak ya teman-teman. Tapi kalau sendiri ya ngapain ya? Percuma, harganya juga mahal banget kalau sendiri. Ya minimal 5 orang lah ya. Naik jeep rame-rame, wah itu enak. Tuh, nah ini tanahnya keras nih teman-teman. Nah itu di atas yang kita lewatin tadi ya. Ada jembatan juga di sana. Kawahnya di situ teman-teman. Ini kita nggak main ke kawah ya. Ini pasirnya udah mulai gembur nih teman-teman. Kita foto-foto dulu ya di sini. Oke. Sekarang ini saya lagi istirahat di Lautan Pasir Bromo teman-teman. Ini saya lagi duduk di pagar ya. Tapi saya kurang tahu ini pagar apaan teman-teman. Dan tepat di belakang saya itu kawahnya teman-teman. Dan kawahnya masih ngeluarin asap ya. Nah, jadi kita bisa main ke kawah Bromo teman-teman. Kalau jalan kaki dari sini cukup lumayan jauh ya. Nah, itu di depan kita ada gunung kecil ya. Cukup ramai teman-teman untuk hari ini. Ya padahal ini hari Senin. Nah, itu di sebelah sana ada orang foto-foto. Terus hamparan bukitnya luar biasa keren teman-teman. Wih, mantap. Dan ini masih jam 12 siang teman-teman. Ya kemungkinan saya istirahat di sini sekitar 10 sampai 15 menit. Ya setelah itu kita langsung lanjut jalan lagi menuju ke kota Malang teman-teman. Oke teman-teman, kita jalan lagi ya. Ternyata saya istirahatnya cukup lama teman-teman, sekitar 25 menit ya. Cuacanya cerah-cerahnya ini teman-teman. Jarang-jarang ya orang ke Bromo dapat cuaca secerah ini di bulan Desember.
Ini saya mau langsung ke kota Malang ya teman-teman. Kalau sempat nanti sore mungkin mau ke bengkel ya. Kalau nggak sempat ya mungkin besok pagi ke bengkel teman-teman. Setelah itu kita lanjut explore tempat wisata di kota Malang ya. Sepi banget di sini. Nah itu di atas ada warung teman-teman. Sebenarnya di sini kalau dijadiin tempat wisata kayak glamping itu cocok ya. Hampir kepleset. Saking luasnya lautan pasir Bromo ini kita bingung mau foto-foto di posisi mana. Tapi di semua posisi bagus sih teman-teman menurut saya. Wah itu ada yang naik motor Matic nih, plat L dari Surabaya. Nah ini kondisi pasirnya udah mulai keras nih teman-teman. Waduh, tapi di depan ada yang mau kepleset tuh. Kita ambil kiri ya. Nah ini pasirnya udah mulai gembur nih. Kita ambil posisi kiri teman-teman. Nah ini kita ke landmark Bromo Tengger Semeru teman-teman. Tapi nggak bisa foto ya, soalnya rame begitu. Bromo Tengger Semeru National Park, Taman Nasional nih. Ini kita jalan langsung aja ya teman-teman ya, biar nggak kehujanan juga nanti. Lautan pasirnya luas banget. Nggak ada toilet apa ya di sini? Wah ini pasirnya gembur. Jadi lautan pasir Bromo ini kemungkinan terbentuk pada zaman dulu ya. Soalnya ini kaldera teman-teman. Kaldera Gunung Bromo. Nah itu kawahnya di situ. Tapi di situ keluar asap juga teman-teman. Saya rasa di sini kalau malam juga ada orang teman-teman. Warga setempat ya kemungkinan. Dan di sini juga pasti aman kalau malam. Ternyata masih banyak yang santai-santai ya di sini. Wah itu keluarin asap teman-teman. Asap apa awan ya? Wis keren. 3,9 kilo lagi ya kita sampai di jalan aspal Lembah Watangan. Kabut mulai turun teman-teman. Sepertinya nanti bakalan hujan ya di sini. Ini udah jam 12:30. Kita langsung tancap gas saja teman-teman. Soalnya kalau hujanan di lautan pasir ini cukup merepotkan teman-teman. Ada konvoy. Suhu udah mulai dingin lagi nih teman-teman. Udah nggak ada sinar matahari yang masuk ya. Tapi kalau di belakang masih panas ya. Giliran di sini berkabut.
Banyak turis teman-teman di sini. Turis lokal dan mancanegara. Wow, ini pasir di depan kelihatan serem. Tapi kalau warna hitam kayak begini dia padat ya. Justru kalau yang warna putih itu yang gembur teman-teman. Nah kan padat. Enak kalau padat begini. Wah, udah mulai gerimis teman-teman. Udah rintik-rintik. Tapi di belakang cerah ya. Pas banget lagi. Udah sampai sini baru gerimis. Sebentar lagi kita sampai teman-teman di Lembah Watangan. Setelah itu langsung naik ya menuju ke Kota Malang. Tapi ngomong-ngomong kok aspalnya masih belum kelihatan ini. Jalannya bergelombang. Ini cerah lagi nih teman-teman. Wah, pilih jalan yang mana nah? Kanan aja ya. Ini kita ke kiri. Banyak jalan bercabang, bikin bingung. Masih gerimis nih teman-teman. Gerimisnya makin banyak ya. Tapi gerimis panas. Tuh di atas kita udah ada matahari lagi teman-teman. Wah, keren juga ya. Gerimis-gerimis begini lintas di tengah-tengah lautan pasir Gunung Bromo. Ini saya sendirian sekarang teman-teman di sini. Tapi ada orang yang nyari rumput itu kayaknya. Wah, pilih jalan yang mana ini? Kita ke kiri ya. Nah, di sini kan lebih enak, jalannya lebih padat ya. Banyak jalan bercabang tuh mirip puzzle teman-teman. Labirin ya. Wih, ada genangan air. Banjir ini ceritanya. Ini sisa-sisa hujan kemarin kayaknya. Wah, di sini juga ada ternyata. Mau nggak mau harus kita terobos teman-teman. Bismillah. Oke, aman. Ini pohonnya juga udah tinggi-tinggi teman-teman. Wow, pilih yang mana nih? Waduh, kacau. Kesinilah, bismillah. Mudah-mudahan nggak terlalu dalam ya teman-teman. Soalnya kalau dalam kena knalpot masuk mesin mogok di sini. Wih, Bukit Teletabisnya keren banget. Waduh, ada lagi. Banyak jalan bercabang yang bikin bingung. Oke, akhirnya ketemu jalan utama. Saya dari tadi pengen ke toilet sebenarnya. Lewat sini nih.
Jeepnya lewat kiri. Ini ada burung. Selama masih ada bekas ban, posisi kita aman teman-teman. Wis, ada angin puting beliung mini. Wih, bagus banget. Keren. Gak sia-sia kita ke Bromo dapat cuaca cerah teman-teman. Licin. Duh. Uh. Kalau yang naik motor all trail enak. Ternyata jalan aspalnya cukup jauh ya. Nah, itu ada toilet tuh. Mantep lah, kita mampir. Udah kebelet banget ini. Nah, pilih yang mana nih? Kanan. Sama aja ternyata. Nah, ini lebih mantap nih. Ada jalan bolong. Toilet ke situ lah. Kita ngapain ke sini ya? Toilet lah. Kita kebablas teman-teman. Lembah Watangan, Bromo Tengger Semeru. Kita parkir di sini. Kira-kira buka nggak ya toiletnya? Saya mau ke toilet, tutup ternyata teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, pemandangan di sini bagus juga ya. Nah, di sebelah sana tuh tebing. Dan saya rasa itu belum pernah dijamah sama orang ya. Tapi ada bekas jalan motor teman-teman di sana. Wih, luar biasa. Oke, kita balik lagi lah. Cari pom bensin. Wah, ini kita kemana nih teman-teman? Di situ ada jalan naik. Sama aja sih harusnya. Ini kita ke kanan ya. Ikutin bekas roda yang ada. Harusnya kita tadi ikut jalan yang naik tadi itu teman-teman. Nah, salah ambil jalur ini. Nah, di depan udah mulai kelihatan jalur aspal nih teman-teman. Terus kita ketemu teman-teman yang lain ya. Teman-teman kenal juga enggak, tapi yang pasti kita ada temannya teman-teman, jadi nggak sendirian lagi ya. Nah, itu jalur aspalnya. Wih, keren. Nah, akhirnya kita masuk di jalur aspal nih teman-teman. Harusnya tadi kita ambil jalur kiri ya. Ini hitungannya kita setengah jalan teman-teman. Waduh, mantap.
Kita bisa gaspol teman-teman, biar bisa cepet sampai di WC umum. Soalnya udah kebelet dari tadi. Dan motor saya ini udah balik enak lagi ya teman-teman. Biarpun setengah oli gardan udah keluar. Berarti besok pagi aja ya kita ke bengkel. Ini saya mau langsung pulang teman-teman ke penginapan. Waduh, ada mobil. Nggak ada toilet umum ya. Wih, luar biasa. Keren banget. Justru di jalur ini ya yang pemandangannya itu keren teman-teman. Sepi lagi kan di sini. Dan untuk cuaca udah mulai mendung lagi ya. Keren banget di atas. Ini kita di tengah-tengah lembah teman-teman. Wah, bentar lagi hujan kayaknya di sini. Suhunya udah dingin banget. Wow, serem teman-teman. Nah, ini ada kaca nih. Ada kuda. Wah, udah mulai ada geluduk teman-teman. Geluduk apa angin ya? Kuda. Dilarang menebang pohon. Dingin banget. Wah, ada mobil lagi. Jadi di jalur ini nggak bisa dua arah ya teman-teman. Loh, bukannya mobil pribadi nggak boleh ya? Kok tadi ada mobil pribadi? Wih, rimbun sekali. Vegetasi yang cukup lebat teman-teman. Udah mulai gerimis nih kayaknya. Panjang banget jalan sepinya ini. Nah, ini kita naik nih teman-teman, nanjak ya. Ternyata tangan pegel juga ya kalau nanjak di jalan rusak kayak begini. Tapi ngomong-ngomong, teman kita 2 orang tadi kemana ya? Cepet banget naiknya, tiba-tiba hilang. Sunyi, sepi, hening di sini. Dan suhunya juga dingin, menambah kehororan. Nah, ini ada motor lewat nih teman-teman. Tapi pakai jas hujan. Wah, ternyata memang hujan teman-teman. Sebenarnya bukan hujan ya, ini kabut. Oke, saya mau ke toilet dulu teman-teman. Toilet, mana toilet? Ah, itu dia. Kita parkir di sini. Oke, teman-teman, ini saya sekarang posisi turun ya.
Setelah tadi mampir ke toilet, lega banget asli. Soalnya udah nahan sekitar sejam lebih teman-teman. Wih, anginnya kenceng banget, kabutnya juga tebel. Ada patroli polisi. Jadi dari sini ke Kota Malang itu sekitar 47 kilo teman-teman, dengan estimasi waktu 1 jam 27 menit ya. Cukup sebentar teman-teman untuk perjalanan kita hari ini, karena cuman explore di Bromo ya. Setelah itu langsung pulang ke penginapan. Pulang. Setelah itu langsung check in ke penginapan teman-teman. Asli kalau di sini kita nggak bisa meleng sama sekali teman-teman. Soalnya jalurnya kecil ya, sebelah kanan kiri kita ini langsung jurang. Terus ada kabut tebel kayak begini. Ini saya berhenti dulu lah, ngasih mobil yang ada di depan buat cari aman. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini orang-orang pada pakai jas hujan. Widih, jurang sayur. Wah, ada truk lagi. Wah, bahaya itu truknya kalau terlalu minggir, nyusruk ke jurang. Nah, ini kita ke kiri ya. Wah, masih ada turunan lagi. Wah, ada pemakaman umum. Sampai sini masih turunan aja teman-teman, dan berkabut ya. Sampai pengang kuping. Menanginnya kenceng banget lagi. Wih, panjang juga ya. Wah, di sana juga ada jalan teman-teman. Kemungkinan tadi penanjakan lewat jalan yang di kanan kita ini ya. Jadi di Bromo sendiri itu mayoritas penduduknya agama Hindu ya. Jadi setiap bulan Desember, Januari sama Juni itu di tanggal tertentu Bromo ditutup untuk umum ya teman-teman. Karena ada ritual adat bulan Kapi itu ya. Bulan Kapi itu sama apa gitu satunya, saya lupa. Oke, kita berhenti sebentar, terus ambil gas. Soalnya kalau langsung digas, engine brake-nya terlalu kencang teman-teman. Takut mesin jebol. Wajib membunyikan klakson. Ini saya bunyikan klakson. Wih, sampai sini udah mulai cerah lagi nih teman-teman. Pemandangan untuk hari ini cukup memuaskan teman-teman, karena kita dapat cuaca cerah ya. Biarpun di sini basah, tapi basah sebenarnya bukan karena hujan teman-teman. Basah karena kabut ya. Pohonnya gede-gede ya. Sebenarnya kalau hutan penuh dengan pohon kayak begini itu aman ya, nggak bakalan ada longsor dan nggak akan ada banjir juga teman-teman. Karena akar dari pohon sendiri ini ya yang bikin struktur tanah itu jadi kuat. Tuh, model akarnya aja udah kayak batang kayu. Beda kalau sawit itu tipe batangnya serabut teman-teman. Jadi dia nggak akan bisa menahan tekanan tanah ya. Kalau misalkan ada pergerakan tanah, nah itu nggak bisa ditahan teman-teman sama akar pohon sawit. Kurang lebih seperti itu. Wah, ini ada mobil jeep, kenapa nih? Oh, bannya kempes mungkin. Wah,
Parah itu teman-teman, sampai dibongkar begitu ya. Ini pemandangan yang jarang saya lihat teman-teman. Kalau kemarin kan kita lintas di Pandora itu melihat pantai ya, dan cuacanya yang sangat panas, terus cuaca ekstrim juga. Tapi kalau sekarang cuacanya bersahabat teman-teman. Sebentar lagi kita merasakan hawa panas lagi teman-teman. Setelah tadi kedinginan ya di atas Gunung Bromo, sekarang ini kita udah sampai di Jalan Raya Belung ya teman-teman. Tapi saya kurang tahu ya ini namanya kampung apa. Tapi yang jelas untuk cuacanya cerah, sedikit mendung ya. Tapi di depan kita itu cerah banget teman-teman. Wih, maksudnya gede banget. Masjid Ar-Rahman, Gubuk Laka. Wah, awan hitam udah mulai membentuk nih teman-teman di atas kita. Ini saya harus cepat ya, mumpung belum hujan. Wah, sampai sini malah hujan teman-teman. Ada suara tonggeret ya. Suara khas di pegunungan. Update teman-teman, sekarang saya udah sampai di Kabupaten Malang ya, Desa Tumpang namanya. Dan sekarang jam 14.25. Dan untuk tujuan saya kali ini udah deket teman-teman, 24 kilo lagi ya. Wih, sawahnya di sebelah kiri mantep banget teman-teman. Akhirnya kita bisa lihat persawahan lagi ya. Tadi kan kalau di lautan pasir nggak ada sawah sama sekali, adanya cuman lembah pasir teman-teman. Wah, ada yang jualan semangka. Kurang lebih seperti inilah teman-teman untuk suasana sore hari di Kota Malang ya. Untuk tingkat kepadatan penduduknya di sini menurut saya cukup padat ya teman-teman. Wah, ini kita diarahkan ke kiri ya. Sebelah kanan pas banget ada makam. Ini sekarang posisi di Kabupaten Malang teman-teman, masih belum di kotanya ya. Dan sebentar lagi kita akan sampai teman-teman, 35 menit lagi ya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita sampai ya, dan baterai kamera saya juga mau habis teman-teman, udah merah. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk petualangan kita hari ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya persilakan untuk subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru ya. Dan saya ucapkan selamat sore teman-teman, selamat beraktivitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampai penginapan, saya mau cari makan dulu teman-teman. Makan lontong kupang enak kayaknya. Wah.